Yuk, kita ngobrolin salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, yaitu AJB Bumi Putra 19. Kalau kamu ngikutin berita, pasti tahu kalau mereka lagi kena masalah besar. Banyak klaim yang belum dibayar, pemegang polis jadi bingung. Ada pergantian manajemen yang malah bikin makin banyak pertanyaan daripada jawaban. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjuk pengelola statuter. Anggap aja ini tim khusus yang ditugaskan buat ngambil alih dan nyelamatin perusahaan. Tapi, masalahnya di sini. Penunjukan ini enggak lewat tes kelayakan dan kepatutan yang biasa. Bayangin aja kamu nyuruh orang lari maraton buat kamu, tapi kamu nggak pernah cek dia beneran bisa lari atau enggak. Enggak heran, bukannya membaik, situasinya malah makin parah. Klaim terus menumpuk. Dan bukannya nyari solusi, manajemen baru malah bikin keadaan makin kacau. Badan Pemeriksa Keuangan bahkan nemuin kalau proses penunjukannya melanggar beberapa aturan. Karena AJB Bumi Putra ini perusahaan mutual, punya pemegang polis, bukan pemegang saham, dia harusnya dapat perlakuan hukum yang khusus. Kenapa ini penting? Wewenang OJK sekarang jadi sorotan. Apa mereka terlalu jauh ikut campur? Apa prosesnya adil? Dan yang paling penting, bisa enggak mereka dipercaya buat ngelindungin pemegang polis? Sekarang ini, kepercayaan sama seluruh sektor asuransi jadi menurun. Mari kita bedah masalah utamanya. Pertama, proses pengambilan keputusan OJK itu goyah. Nggak ada pemeriksaan yang benar. Nggak ada komunikasi yang jelas. Kedua, pengelola statuter gagal ngatasin masalah inti, dan mungkin malah bikin makin parah. Ketiga, pendekatan hukumnya ngabaikan struktur mutual yang unik dari AJB Bumi Putra. Dan terakhir, ada krisis kepercayaan yang nyata. Orang-orang mulai nggak percaya sama regulator dan industrinya. Terus, apa yang harus dilakuin? Ini rekomendasi dari saya. Pertama, audit kinerja pengelola statuter, dari atas sampai bawah. Kalau mereka nggak becus, saatnya ada perubahan. Kedua, pastikan rencana penyelamatan apapun sesuai dengan status mutual perusahaan. Jangan cuma nyontek aturan dari jenis perusahaan lain. Ketiga, bikin rencana restrukturisasi yang realistis. Ini bisa berarti negosiasi ulang kewajiban, jual aset, atau bahkan gabung sama perusahaan asuransi lain. Selanjutnya, transparansi itu penting banget. Publikasikan informasi terbaru secara berkala, libatkan auditor independen, dan pastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Yang paling penting, libatkan pemegang polis, mereka adalah pemilik sebenarnya. Buat forum komunikasi terbuka, dan pastikan kepentingan mereka jadi yang utama. Terakhir, perkuat aturan untuk perusahaan asuransi mutual. Perjelas bagaimana regulator bisa ikut campur, biar nggak ada lagi area abu-abu hukum di masa depan. Sebagai penutup, krisis AJB Bumi Putra ini adalah peringatan. OJK perlu memperbaiki prosesnya, melindungi pemegang polis, dan membangun kembali kepercayaan dengan cepat. Karena pada akhirnya, asuransi itu tentang keamanan. Dan sekarang, itulah yang sedang dipertaruhkan.